malam kepada rekan-rekan semua ya di koordinasi Krik ya online seperti biasa ya. Koordinasi pada malam hari ini sedikit diundur rekan-rekan yang seperti biasa kita laksanakan pada malam Selasa ya. Nah, sekarang kita bisa berjumpa kembali pada malam Rabu ya bersama dengan guru besar kita semua. Nah, rekan-rekan semua, pada malam hari ini kita akan membahas satu tema yang menurut saya ini tema akan menjadi luar biasa karena guru besar kita semua nanti akan membahas satu hal yang bisa meningkatkan spirit kita atau semangat kita dalam pergerakan. Nah, adapun tema pada malam hari ini, rekan-rekan bisa melihat di layar sebelah kiri ya, sebelah kiri saya yaitu Hanjuang Badar di Naraksa. Nah, ini menjadi apa ya, menjadi misteri ya tentunya ya bagi kita semua. Sebetulnya Hanjuang Badar di Naraksa ini apa, rekan-rekan? Nah, cuman secara garis besar bisa saya katakan bahwa materi ya atau motivasi pada malam hari ini Buya akan membahas satu skema pergerakan ya, satu skema pergerakan yang akan membantu kita nanti bergerak jauh lebih semangat lagi rekan-rekan semua ya. Nah, ini patut rekan-rekan simak pada malam hari ini. Oke rekan-rekan, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan sekarang yang sudah bisa bergabung di YouTube ya, ataupun yang belum bergabung untuk segera bergabung rekan-rekan. Ya seperti biasa nanti kami akan membagikan link Zoom juga bagi rekan-rekan semua yang ingin bergabung dan berkolaborasi dengan guru besar kita semua pada malam hari ini. Oke rekan-rekan ya, seperti biasa. Sebelum nanti kita menyapa guru besar kita semua, sekaligus juga kita mendengarkan setiap materi dan motivasi yang akan beliau sampaikan kepada kita semua. Nah, tentunya saya akan memberikan gambaran dulu ya secara garis besar kepada rekan-rekan semua mengenai tema pada malam hari ini sekaligus juga nanti gambaran materi apa yang akan disampaikan oleh guru besar kita semua ya pada malam hari ini rekan-rekan. Jadi sekali lagi selamat malam saya ucapkan kepada rekan-rekan yang sudah bergabung di YouTube. Kemudian juga persiapkan segala sesuatunya rekan-rekan pada malam hari ini karena satu sampai dengan 1,5 jam ke depan kita akan bersama dengan guru besar kita semua membahas mengenai materi sekaligus juga dengan motivasi. Oke, sebelumnya saya akan membagikan dulu slide ya kepada rekan-rekan. Ya, ini sebagai panduan awal nanti rekan-rekan semua untuk mencerna setiap materi yang akan disampaikan oleh guru besar kita semua. Bentar. Nah, rekan-rekan ya, pada malam hari ini seperti rekan-rekan lihat, nah, judulnya ini sangat menarik ya, karena guru besar kita semua nanti akan membahas Hanjuang Badar di Naraksa. Nah, ini ya, mungkin di antara kita sudah sering ya mendengar apa itu Hanjuang Badar. Nah, kemudian juga sekarang akan kita kaitkan dengan satu slogan ya, satu kata rekan-rekan yang menempel sebetulnya di diri kita semua ya, yaitu raksa ya, baik itu raksa jasad maupun juga raksa jiwa. Nah, nanti guru besar kita rekan-rekan ya, selain membahas mengenai Hanjuang Badar Dina Raksa, beliau juga nanti memberikan tiga syarat ya, tiga syarat bagi kita yang siap untuk masuk dalam momentum Hanjuang Badar ya. Pribadi yang siap masuk dalam momentum Hanjuang Badar ya rekan-rekan semua. Nah, ini harus memenuhi tilu syarat atau tiga syarat ini. Nah, tiga syaratnya seperti apa saja? Nah, tentunya nanti saya akan kasih gambaran sedikit dan guru besar kita semua nanti akan memaparkannya jauh lebih detail lagi kepada kita semua. Oke, kita seperti biasa akan masuk dulu kepada ya bab ya sesi pertama yaitu mengenai pemahaman materi pada malam hari ini. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat ya ini gambaran umum ya. Jadi berdasarkan catatan sejarah, nah ini dalam cerita di Kerajaan Sumedang Larang, ini tahunnya tahun 1578 sampai dengan tahun 1610 ya. Jadi Hanjuang selain sebagai tanaman yang kita kenal ini sebagai tanaman juga dijadikan sebagai totonde ya. Bahasa Sundanya totonde atau tanda kemenangan dalam peperangan. Ya, jadi sebagai tanaman Hanjuang ini juga dijadikan sebagai tanda bahwa eh, dulu ya Sumedang Larang ini
menang dalam peperangan. Nah, tanaman ini sering dijadikan tanda keberadaan sesuatu juga, kemudian juga pembatas dari ruang atau wilayah. Jadi jika dikaitkan dengan adanya wabah penyakit, tanaman hanjuang ini bisa digunakan sebagai pagar pembatas agar tidak terjangkit penyakit. Jadi rekan-rekan ya, baik itu secara ilmunya maupun secara budaya, ini jelas sekali bahwa tanaman hanjuang ini memiliki banyak sekali manfaat, juga memiliki banyak arti sebetulnya ya. Nah, ini banyak sekali makna ya yang bisa kita resapi dalam kehidupan kita nih terkait dengan hanjuang ini. Nah, kemudian badar. Nah, badar ini mengandung arti kebesaran ya atau sikap berpikir dan berjiwa besar. Jadi hanjuang badar mengandung arti sebagai sebuah situasi dan kondisi besar yang khusus akan ditemukan oleh orang-orang yang punya impian, yakin, dan bergerak. Nah, ini garis besar raksa tadi ya, yang kita utarakan tadi di awal. Ya, jadi orang-orang yang memang siap masuk dalam momentum hanjuang badar adalah orang-orang yang punya impian, punya keyakinan, dan juga siap untuk konsisten dalam bergerak. Nah, ini nilai budayanya. Nah, nilai budayanya sekarang kita kaitkan rekan-rekan dengan sistem muskuloskeletal. Jadi lebih kepada sistem rangka dan otot ya. Oke. Nah, ini gambarannya ya. Jadi muskuloskeletal system ya. Jadi dibagi dua bagian yaitu sistem rangka dan juga sistem otot. Nah, sistem rangka sendiri rekan-rekan bisa lihat. Nah, ini dibagi menjadi dua hal ya, dua garis besarnya di sini yaitu rangka aksial atau poros ya sebagai pusat, juga ada rangka apendikular atau tambahan. Kemudian untuk sistem otot sendiri di sini ya kurang lebih di sini ada beberapa bagian, di antaranya ada otot polos, otot jantung, kemudian juga otot lurik ya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas dulu di awal yaitu mengenai sistem gerak. Nah, sistem gerak pada manusia, rekan-rekan, ya ini tersusun dari rangka dan otot. Jadi rangka disebut alat gerak pasif, sedangkan otot disebut sebagai alat gerak aktif. Ya, jadi sistem rangka ini hanya dapat digerakkan oleh otot. Makanya dinamakan sebagai sistem gerak alat gerak pasif. Oke, nah ini rangka dulu, rekan-rekan semua. Jadi rangka atau skelet merupakan rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi organ tubuh lunak kita, ya. Tulang satu dengan tulang yang lainnya dihubungkan dengan persendian, itu dinamakan dengan artikulasi. Jadi sistem rangka yang terletak di dalam tubuh dan dilindungi oleh kulit dan otot disebut endoskeleton. Nah ini ya ungkapannya atau istilahnya. Nah, ini fungsi rangka, rekan-rekan, yang mungkin sekarang kita, karena rangka ini di dalam gitu ya, kadang-kadang kita lupa dengan fungsinya ya, pada banyak sekali ya. Yang pertama memberikan bentuk tubuh dan menegakkan berdirinya tubuh, kemudian melindungi organ yang rusak sebagai alat gerak pasif, juga sebagai tempat melekatnya otot dan tempat pembentukan sumsum. Nah, ini fungsi daripada rangka. Nah, jadi bentuk tulang rangka ini rekan-rekan, ini ada beberapa bagian bentuk ya. Yang pertama yaitu tulang panjang disebut juga sebagai tulang pipa. Nah, ini terdapat pada lengan atas, tulang paha, tulang betis, dan ruas tulang jari. Nah, ini biasanya berisi sumsum merah ya. Kemudian juga ada yang dinamakan tulang pendek. Nah, ini biasanya terdapat pada ruas-ruas tulang belakang, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Nah, di dalamnya juga terdapat sumsum merah yang berfungsi sebagai tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Jadi fungsi daripada rangka ini selain sebagai penopang juga ya, jadi sebagai tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Kemudian juga ada tulang pipih. Nah, ini biasanya rekan-rekan terdapat pada tulang rusuk, tulang dada, tulang tempurung kepala, tulang belikat, dan tulang panggul yang bentuknya pipih ya. Kemudian ada yang bentuknya tidak beraturan. Nah, ini terdapat pada tulang wajah dan ruas-ruas tulang belakang. Makanya wajah tiap orang pasti berbeda, rekan-rekan ya. Oke, next. Nah, ini berdasarkan komponen penyusunnya ya. Ada yang dinamakan sebagai tulang rawan. Nah, ini terdiri atas sel tulang rawan bersifat lentur, elastis, banyak mengandung zat perekat atau kondroblas dan sedikit zat kapur. Nah, ini biasanya pada tulang hidung yang rawan-rawan ya. Kemudian juga ujung tulang pipa, daun telinga. Nah, kemudian antara ruas tulang belakang, trakea, dan ujung tulang rusuk.
Nah, kemudian juga ada yang dinamakan tulang keras, rekan-rekan, yaitu mengandung osteoblas yang menghasilkan zat pengikat di sekitar sel-sel tulang. Nah, ini biasanya rekan-rekan ya, osteoblas juga membentuk sel tulang. Selain osteoblas juga terdapat osteoklas yang merombak tulang dalam proses pembentukan rongga. Oke, next dulu. Nah, ini rekan-rekan ya, jadi sistem rangka ini ya. Nah, ini ada yang dinamakan sebagai rangka aksial, kemudian juga ada rangka apendikular. Nah, ini ya. Ada tulang penyusun kepala kalau rangka aksial atau poros. Nah, ini diantaranya ada tulang penyusun kepala, ada tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. Kemudian kalau rangka apendikular atau tambahan, nah ini terdiri dari gelang bahu. Kemudian alat gerak bagian atas, gelang panggul, alat gerak bagian bawah. Jadi ini urutan rangka manusia ya, yang bisa kita simak dalam gambaran ini rekan-rekan ya, dalam slide ini. Rekan-rekan bisa perhatikan. Selanjutnya, nah jadi tadi rekan-rekan kita membahas tulang rangka itu sendiri ya. Nah sekarang ini merupakan hubungan antar tulang. Ya, jadi ya tulang yang satu dengan yang lainnya ini ada penghubung. Nah, diantaranya yang pertama di sini ada sendi mati atau sinartrosis, yaitu sendi yang tidak memungkinkan adanya gelak. Contohnya sendi antar tulang penyusun tengkorak. Ya, jadi tulang yang satu dengan yang lainnya ini ada penyambung yang dinamakan dengan, tapi ini sendi mati ya. Jadi tidak memungkinkan adanya gerak. Kemudian juga ada sendi kaku, yaitu sendi yang pergerakannya sedikit. Ya, bisa bergerak tapi sedikit. Nah, contoh pada persendian tulang rusuk dan tulang dada. Nah, kemudian juga di sini ada sendi gerak. Nah, kalau ini nih pergerakannya cenderung bebas, rekan-rekan. Jadi dibedakan menjadi 4 macam ya, diantaranya yaitu sendi peluru, sendi engsel, kemudian sendi pelana dan sendi putar. Oke. Nah, ini gambarannya, rekan-rekan bisa lihat ya, sendi peluru ya. Kemudian ini di bagian tulang gelang panggul di sini yang tulang paha, kemudian juga di sini ada sendi engsel ya. Kemudian juga di sini gambarannya ada sendi pelana, nah, ini di jari-jari tangan, kemudian juga di sini ada sendi putar ya rekan-rekan ya. Nah, bisa dilihat gambarannya seperti yang lihat di layar ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas otot ya. Nah, otot manusia ini meliputi 40 sampai dengan 50% dari berat tubuh manusia. Jadi berat tubuh manusia sekitar 40 dan 50% ini dipengaruhi oleh otot ya. Jadi otot ini bersifat elastis. Kemudian juga dapat diregangkan, dapat dirangsang dan berkontraksi. Nah, tulang-tulang tidak dapat bergerak tanpa adanya 32 otot. Sehingga otot sering disebut sebagai alat gerak aktif ya. Jadi kalau rangka ini alat gerak pasif, otot ini sebagai alat gerak aktif. Nah, bagian otot rekan-rekan ya. Nah, ini dibagi menjadi 3 yaitu otot polos. Nah, ini terletak pada organ dalam, geraknya lamban dan bekerja tidak dipengaruhi oleh sistem otak sadar. Makanya disebut sebagai otot tidak sadar, gerakannya teratur dan tidak cepat lelah ya. Kemudian juga ada otot lurik. Nah, ini biasanya otot juga disebut otot rangka ya, karena melekat pada rangka. Jadi selnya berbentuk silinder dan memiliki banyak inti. Nah, kalau otot lurik ini bekerja secara sadar atau di bawah perintah otak. Nah, dan kontraksi yang terus-menerus menimbulkan kelelahan ya. Jadi tergantung dari perintah otak sehingga otot nanti akan menggerakkan tadi rangka tadi ya. Contohnya di otot lengan begitu rekan-rekan. Kemudian juga otot jantung. Nah, ini seperti ya sifatnya seperti otot polos. Jadi terletak pada jantung dan strukturnya menyerupai otot lurik. Nah, namun otot jantung berbeda dengan yang lurik karena memiliki sel bercabang dan satu inti yang berada di tengah. Jadi otot jantung ini termasuk otot tidak sadar juga rekan-rekan ya, karena memang tidak digerakkan secara sadar, bukan digerakkan atas perintah. Nah, ini otot manusia, rekan-rekan bisa lihat di gambar. Di situ ada otot lurik ya. Kemudian juga otot jantung yang melekat pada jantung, kemudian juga otot polos yang ada di organ bagian dalam ya. Kalau otot lurik ini melekat di lengan ya, di kaki ya yang bisa bergerak secara sadar atas perintah. Nah, kemudian ini gerakan antagonis ya. Jadi gerakan berlawanan nih, gerakan ototnya bicep, kemudian di belakangnya ada tricep. Oke, nah ini beberapa gangguan rekan-rekan ya yang terjadi pada tulang dan otot. Di antaranya yang pertama adalah osteoporosis yang sering terjadi ya.
Nah, ini merupakan gangguan penurunan massa tulang. Ya, jadi pengurangan jaringan tulang. Jadi osteoporosis terjadi karena proses penghancuran komponen tulang melebihi proses pembentukan komponen tulang. Ya, jadi hancurnya lebih banyak dibandingkan pembentukan itu sendiri, rekan-rekan. Nah, ini biasanya penyebabnya adalah gangguan penyerapan vitamin D dan kalsium pada usus, ya, gangguan usus. Jadi menurunnya kadar estrogen setelah menopause dan kurangnya olahraga. Ini bisa juga diakibatkan karena kurangnya pergerakan. Ya. Oke, nah, kemudian juga diantaranya nih patah tulang, ya. Ini patah tulang juga termasuk gangguan, ya. Meskipun gangguan yang kadang mungkin tidak disengaja, rekan-rekan, ya. Jadi memang terdapat dua jenis, yaitu patah tulang tertutup bila tidak menembus kulit dan patah tulang terbuka apabila memang mencuat atau keluar dari kulit. Nah, nanti guru besar kita semua akan menjelaskan juga nih kepada kita bagaimana untuk mengatasi ini. Kemudian selanjutnya di sini ada beberapa gangguan pada tulang belakang, ya. Yang pertama adalah lordosis. Nah, rekan-rekan bisa lihat adalah kelainan tulang belakang yang terlalu bengkok ke depan, jadi condong ke depan, ya. Kemudian juga ada kiposis, kelainan tulang belakang yang terlalu bengkok ke belakang atau bongkok gitu, ya. Jadi lordosis ke depan, jadi badan itu agak condong apa ya ke depan seperti itu, ya mengarahnya, ya. Jadi kalau kifosis tulang belakang atau bungkuk atau bongkok. Nah, kemudian juga ada skoliosis, ya, kelainan tulang belakang bengkok ke kiri atau ke kanan. Jadi si tulangnya menyamping seperti itu, rekan-rekan bisa lihat dari gambar. Kemudian juga ada rematik. Nah, ini yang berhubungan dengan rasa sakit dari alat gerak, yaitu otot dan tulang. Nah, ini sering berkaitan dengan sendi itu sendiri, ya. Nah, sekarang kita masuk pada bab selanjutnya, rekan-rekan, yaitu terkait dengan perlambang, ya, perlambang dari sistem rangka dan otot, ya. Lambangnya apa? Dikaitkan dengan kehidupannya seperti apa? Oke, ini balik lagi. Nah, ini ya. Jadi fungsi sistem gerak, ya, yang tadi kita bahas sebelumnya, rekan-rekan, selain memberikan kemampuan pada tubuh untuk bergerak, jadi sistem gerak juga dapat mendukung bentuk postur tubuh, menahan berat badan hingga menjaga stabilitas pergerakan tubuh. Nah, kesemua fungsi tersebut dapat berlangsung dengan baik apabila terjadi koordinasi antara satu dengan yang lainnya. Ya, jadi ada koordinasi antara alat rangka satu dengan yang lainnya, antara otot yang satu dengan yang lainnya, rekan-rekan. Sehingga perlambang dari sistem gerak dapat dikaitkan dengan proses koordinasi yang tersistem dan struktural. Nah, ini yang selalu guru besar kita semua, rekan-rekan, berikan kepada kita, ya, bahwa salah satu cara supaya kita besar yaitu dengan kita melakukan koordinasi keilmuan, ya. Artinya di kita di PGRJ ini sudah sangat jelas, rekan-rekan, ya, karena sistemnya sudah ada, kemudian juga strukturnya juga sudah ada, ya, tinggal bagaimana cara kita menjalankannya saja. Nah, selanjutnya, rekan-rekan, nah ini, ya. Jadi koordinasi sendiri, ya, ini berasal dari bahasa Inggris, ya, coordination, yang berarti being coordinate. Ya, jadi ada dua garis dalam bidang datar, ya, yang dapat diartikan bahwa dua garis yang berpotongan pada koordinat tertentu. Rekan-rekan bisa lihat di gambar, ya. Nah, di tengah-tengah ini, ya, garis A dan garis B, nah ini menyatu. Nah, disitulah ada yang dinamakan dengan titik koordinat. Jadi mengandung arti bahwa dari latar belakang apapun kita, jika ingin mendapatkan apa yang diharapkan, maka bersatulah dalam satu titik koordinat yang dilandasi oleh garis horizontal, ya, garis lurus-lurus, ya, di bawah, ya, tim, dan oleh garis vertikal komando ke atas. Jadi kalau X ini, rekan-rekan, garis horizontal kebersamaan tim, ya, dan oleh garis vertikal, jadi struktural ke atas, begitu, rekan-rekan. Jadi ya perlu kita sadari di sini, rekan-rekan, Buya ingin memberitahu kepada kita, ya, bahwa dari latar belakang manapun kita, apakah dari A, dari B, dari C, dari D, ya, dari E misalnya seperti itu, kalau kita memang ingin menjadi tim player yang hebat untuk mendapatkan harapan-harapan kita, tetap, rekan-rekan, ya, kita harus bersatu dalam satu titik koordinat dalam suatu garis tim maupun garis vertikal atau garis struktural, ya, atau garis komando. Nah, ini selanjutnya, ya. Tadi kita bicara tentang perlambang mengenai sistem gerak dan tadi otot dan rangka, ya. Nah, kita loncat sekarang pada bab selanjutnya, yaitu nilai kehidupan apa yang bisa kita ambil, rekan-rekan, ya, pada materi-materi sebelumnya tadi, pada bab-bab sebelumnya tadi.
Nah, ini kita masuk pada tema motivasi, tema utama motivasi pada malam hari ini, rekan-rekan. Jadi, Hanjuang Badar Dina Raksa. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat di layar. Untuk menjadi manusia yang besar dan dapat teguh bertahan dalam momentum Hanjuang Badar, jadi atau maka harus memenuhi 3 syarat Hanjuang Badar. Ya, jadi supaya kita bisa bertahan, teguh bertahan menjadi manusia yang jauh lebih besar, jauh lebih sukses, rekan-rekan. Nah, Buya memberikan 3 syarat, ya, yang dinamakan sebagai Tilu Katang Tuan Hanjuang Badar. Nah, jadi Tilu Katang Tuan Hanjuang Badar ini atau 3 syarat, ya Hanjuang Badar ini, rekan-rekan. Nah, ini ada di dalam rumusan Raksa. Makanya judulnya Hanjuang Badar Dina Raksa. Oke, nah ini apa rumusannya itu, rekan-rekan? Nah, rekan-rekan bisa lihat di layar R Raksa, ya. Jadi kalau ra-nya ini adalah syarat yang pertama, kita harus memiliki, harus miboga, kalau bahasa Sundanya, rekan-rekan harus memiliki rancang hirup. Ya, ra-nya ini adalah rancangan hidup atau rancang hidup atau yang sering kita sebut sebagai impian, harapan, rekan-rekan, ya, ke depan. Nah, ini rekan-rekan berdasarkan apa yang sudah kita ketahui di dalam 3 pilar, ya, bahwa merancang kehidupan, merancang cita-cita, ya, ke depannya, visinya. Nah, ini dinamakan dengan komitmen, janji diri kita, ya, komitmen dari kita untuk mewujudkan apa yang kita harapkan. Jadi di situ ada rancang hirup. Kemudian K-nya di sini, rekan-rekan, yaitu keyakinan dina ilmu, ya, atau dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai keyakinan, ya, dalam konteks ilmu, yang dinamakan dalam bahasa kita 3 pilar yaitu koordinasi, ya. Jadi koordinasi ini akan membentuk seseorang supaya jauh lebih yakin terhadap ilmu maupun terhadap dirinya sendiri. Kemudian di sini ada sa, ya. Sa-nya ini adalah saluyu dina gerak. Jadi saluyu sejalan di dalam pergerakan atau bergerak secara konsisten atau pergerakan yang memang terus-menerus, rekan-rekan. Nah, dalam konteks 3 pilar ini disebut juga sebagai loyalitas, ya. Loyalitas yang konsisten, ya, loyalitas yang bergerak secara konsisten. Loyal terhadap apa yang disarankan oleh pendahulu-pendahulunya, oleh guru-gurunya, rekan-rekan. Oke, nah terakhir, sini seperti biasa guru besar kita nanti akan sekarang nih, ya, akan memberikan satu quote, ya, kepada kita semua mengenai rangkuman dari materi pada malam hari ini. Nah, di sini ada impian, keyakinan, dan pergerakan adalah satu kepastian yang akan membuat manusia memiliki penantian, maka lakukanlah kesemuanya dengan penuh perhatian, rekan-rekan, ya. Jadi impian tadi di dalam konteks raksa, keyakinan, dan pergerakan adalah satu kepastian hidup, ya, yang akan membuat manusia memiliki penantian atau harapan di kemudian hari, maka lakukanlah kesemuanya dengan penuh perhatian atau fokus atau konsisten, rekan-rekan.